Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Lunch Talk. Masyarakat diimbau untuk tidak khawatir akan biaya pengobatan COVID karena akan ditanggung pemerintah di rumah sakit rujukan. Beberapa komponen pelayanan yang dibiayai termasuk akomodasi di ruang gawat darurat dan perawatan, pemakaian ventilator hingga obat-obatan. Ya, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito mengimbau pasien positif COVID-19 dapat melakukan permintaan agar dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19. Pemerintah akan menyediakan mobil ambulans yang khusus mengangkut pasien dari rumah ke rumah sakit. Pemerintah menanggung biaya perawatan pasien COVID. Dan ini tentunya hasil rujukan dari puskesmas atau rumah sakit kepada rumah sakit rujukan COVID-19. Jadi tentunya pasien yang dirawat di rumah sakit swasta, kalau bukan bagian dari rumah sakit rujukan tentunya belum bisa ditanggung, maka mohon untuk dapat dirujuk ke rumah sakit rujukan yang terdiri dari rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Ya, baik, kita pemirsa masih bersama dengan Pak Syahrizal Syarif, epidemiolog UI, dan juga Bapak Hermawan Saputra, ya, Satgas COVID-19, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Saya bertanya dulu kepada Pak Hermawan ini. Nah, Pak Hermawan, ini sejauh ini bagaimana sosialisasi yang dilakukan pemerintah? Anda melihatnya seperti apa terkait dengan hal ini begitu ya? Jadi agar masyarakat tidak perlu panik untuk dengan biaya seperti itu jika dia terkena COVID-19. Bagaimana sosialisasi? Iya, ini kan ada yang sifatnya ke dalam dan ada yang sifatnya keluar atau ke publik ya. Ke dalam itu sendiri berkaitan dengan semua instrumen pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Harus kita pahami bahwa di antara proses yang ada di internal pemerintah juga, ada koordinasi juga yang masih ada masalah, terutama dalam klaim untuk inasi bijis terkait dengan pasien COVID, juga kaitan dengan prosedur rujukan. Nah, oleh karena itu, ini juga himbauan terkait dengan penjaminan ini betul-betul harus ditegakkan, bukan sekedar di atas kertas atau ucapan, tetapi pada implementasinya di lapangan. Inilah yang dikeluhkan oleh beberapa pemerintah daerah. Kesulitannya klaim sementara pemerintah daerah itu luar biasa sedari awal betul-betul berjuang untuk penanganan COVID di wilayahnya masing-masing. Nah, ini yang sifatnya ke dalam, sehingga kepastian penjaminan oleh pemerintah untuk setiap kasus COVID ini tidak terkecuali selama dia terbukti dia COVID dan dirawat di fasilitas pemerintah harus tertangani. Nah, rupanya proses verifikasi, proses diagnostik yang berbeda antara pathway dan juga tadi yang saya sebut dengan privilege yang oleh DPJP, dokter penanggung jawab pelayanan, memiliki seni yang berbeda dalam treatment pasien. Ini yang menyebabkan secara internal pemerintah juga ada problem dalam penjaminan ini oleh pemerintah. Yang kedua, komunikasi pemerintah ke publik atau keluar. Nah, komunikasi ke publik ini kan komunikasi yang memang dikonsumsi secara populer. Misalnya kemarin pemerintah mengatakan ada pemeriksaan PCR akan ditanggung oleh pemerintah, tetapi hendaknya rumah sakit membuat plafon maksimal 900.000. Selama ini ada perbedaan antar rumah sakit ketika ada pemeriksaan RT-PCR. Bisa berkisar antara 1,5 juta hingga 2,5 juta. Nah, sekarang pemerintah menstandarkan. Tetapi menstandarkan kemudian mengkomunikasikan ini ke publik harus diikuti dengan upaya atau affirmative policy, kebijakan keberpihakan pemerintah yang betul-betul menjamin dalam proses penganggaran sekaligus pengawasannya di lapangan agar rumah sakit juga terstandar dalam segi fasilitas. Buat publik, buat masyarakat itu sebenarnya asimetris informasi gitu. Jadi masyarakat karena asimetris informasi
tidak begitu tahu bagaimana prosedur dan alur penanganan, sehingga konversi ke harga juga masyarakat tidak begitu paham. Yang terbaik buat masyarakat itu mereka ingin merasa sehat, kalaupun punya gangguan atau gejala, mereka memeriksakan dirinya, bila itu mengarah ke COVID, tertangani dengan baik, dan bila perlu itu digratiskan, karena ini memang menyangkut wabah. Tadi yang disampaikan oleh Pak Sahrizal, walaupun dikutip di dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan nomor 6 tahun 2018 pun, memang ada kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak warga masyarakat mendapatkan pelayanan termasuk penjaminan atas kesehatan ini dari segi anggaran. Nah ini sebab filosofi dan implementasi kebijakan yang bersandar pada UUD 1945 pasal 28 poin H ayat 1, bahwa setiap warga negara berhak hidup sehat lahir dan batin, bahkan berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Nah ini kan sesuatu yang dijamin oleh undang-undang dan konstitusi kita. Maka itu himbauan kami, pemerintah tidak hanya sekedar menyosialisasikan, tetapi juga memastikan di lapangan proses ini berjalan dengan baik. Dalam keadaan wabah, segala-galanya harus dicurigai terpapar, sehingga pemerintah harus mengambil peran penjaminan pelayanan kesehatan, penyediaan fasilitasnya, baik secara kuantiti maupun kualitinya. Bung Rolando. Iya, Pak Hermawan, jadi Anda mau bilang bahwa sejauh ini sosialisasi belum maksimal, seperti itu Pak? Ya, memang masyarakat punya kekhawatiran. Saya ambil contoh ya, banyak perusahaan-perusahaan yang disebut dengan klaster perusahaan. Perusahaan-perusahaan itu merasa banyak karyawannya yang terpapar, kemudian perusahaan ini kan karena mereka ingin memastikan karyawannya aman karena kaitan dengan produksi, bisnis, dan lain-lain, mereka bekerja sama dengan rumah sakit tertentu agar disegerakan melakukan pemeriksaan, terutama pemeriksaan RT-PCR, apakah para karyawannya positif atau negatif. Begitu ada ditemukan yang positif 5-10, mereka pun kan dirawat, ditangani di rumah sakit itu. Nah, dalam proses ini ada keraguan, apakah karyawan perusahaan ini ditanggung pemerintah atau ditanggung perusahaannya? Itu tanda tanya. Nah, kalau ini berlaku umum, maka setiap warga negara punya hak dijamin oleh pemerintah, walaupun dalam satu kondisi mereka juga karyawan dari perusahaan. Tetapi banyak juga perusahaan yang berkeluh juga ke kami ya dalam diskusi-diskusi, oh kami mau nangani sendiri nih Pak, udah kita ekonominya sulit, kemudian juga kami kebingungan, akan terlantar kalau tidak segera ditangani karyawan kami, maka perusahaan pun mengambil peran untuk membiayai semua itu. Padahal itu juga pasien dengan COVID. Nah, hal-hal ini kan tidak sekedar, maksudnya tidak sekedar dipublikasikan, tetapi memang harus di breakdown dalam langkah-langkah operasional dan memang terpantau di lapangan, Bung Rolando. Baik Pak Hermawan. Nah selanjutnya saya mau ke Pak Syahrizal. Nah ini Pak Syahrizal, ini bagaimana Anda melihat terkait dengan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini Pak? Iya, saya kira kebijakan-kebijakan seperti ini ya memang seperti apa tadi disampaikan Mas Hermawan. Memang saya khawatir ya kalau di Jakarta sih mungkin itu sosialisasinya baik ya, lalu kemudian pengawasannya juga dekat, relatif, klaim-klaim segala macam ya. Tetapi bagaimana dengan di daerah ya? Saya juga mendengar ya bahwa Bogor juga sudah tidak mudah ya untuk membiayai keseluruhan seperti ini ya. Jadi maksud saya saat seperti sekarang ini bukan hanya sosialisasi, tapi memastikan bahwa kebijakan yang dinyatakan pusat itu juga sama, itu bisa dilakukan pada 34 provinsi lainnya nih. Jadi Pak Syahrizal, Anda mau bilang bahwa ini belum satu suara antara pusat dengan daerah begitu Pak? Ya ini kita tahulah sampai hari ini kan tidak mudah ya. Sinergisme antara pusat dan daerah itu tidak mudah. Apalagi memang terjadi diskrepansi sumber daya. Ya. Sampai saat ini pun pemeriksaan spesimen praktis yang baik itu kan baru di Jakarta. Tapi terjadi kesenjangan kapasitas. Bukan hanya soal spesimen, tapi juga kapasitas penanganan di rumah sakit. Dan juga kapasitas pembiayaan di daerah, dan bagaimana tadi dinyatakan proses-proses klaimnya itu. Ya, saya kira daerah juga memang harus mendapat perhatian. Baik. Jadi memang maksudnya jangan sampai terjadi kesenjangan seperti itu Pak ya. Jadi jangan sampai di pusat, di Jakarta mungkin sosialisasinya baik, tapi bagaimana dengan daerah? Hal ini juga perlu diperhatikan, menurut Anda seperti itu Pak? Iya. Baik.
Oke, nah ini selanjutnya nih ke Pak Hermawan lagi. Pak Hermawan, ini agak teknis nih Pak ya. Nah, jadi bagaimana dengan mekanismenya pasien yang sudah reaktif COVID-19 begitu Pak? Apakah dia bisa langsung pergi ke rumah sakit menggunakan kendaraan pribadi atau bisa menunggu gitu dari ambulans dari rumah sakit rujukan? Seperti apa Pak baiknya? Yang sudah negatif? Positif maksud saya, yang positif. Sorry, bisa diulang pertanyaan tadi, saya agak keputus Jadi tadi, begini Bung Pak, Rolando. jadi begini, nah ini kasusnya ini mungkin agak teknis. Jadi misalnya dia sudah positif nih ya, sudah positif COVID begitu, dia sudah tahu. Nah ini bagaimana kalau misalnya untuk ke rumah sakitnya, ke rumah sakit rujukannya, apakah dia bisa langsung pergi atau bisa menunggu begitu ambulans dari atau petugas dari rumah sakit rujukan begitu Pak? Ya, semua pasien dengan hasil pembuktian positif itu tetap di dalam tanggung jawab pemerintah semuanya. Artinya boleh saja misalnya ketika dia mengalami suspek ya, dia dicurigai pernah berkontak erat dengan orang yang positif sebelumnya, atau dia memiliki gejala kemudian dia ambil swabnya, dilakukan usap, kemudian diperiksa, keluar hasilnya 2 hari besok. Nah selama menunggu itu dia di rumah. Nah di rumahnya tentu kan sudah diambil identitasnya oleh petugas, kemudian keluar hasilnya positif, petugaslah yang akan mengordinasikan yang bersangkutan ini nanti akan dirawat di mana. Kalau dia tanpa gejala, tentu gejalanya ringan misalnya, mungkin cukup di ruang isolasi seperti di Wisma Atlet. Tidak harus dirawat di ruang isolasi. Tetapi kalau yang bersangkutan itu nanti punya gejala pemberatan gitu ya, dan juga kasusnya juga lebih berat, maka tenaga kesehatan atau petugas juga sudah tahu dia harus dirujuk kemana untuk penanganan dan perawatannya. Nah semua mekanisme ini sejak dia menunggu hasil itu di rumah, itu sudah ada protokolnya. Dia tidak boleh kemana-mana, bahkan dengan keluarganya pun sudah harus menjaga jarak. Kemudian dia harus mengkonsumsi makanan yang bergizi berimbang, menjaga vitalitasnya, menjaga kebersihan lingkungan dan sekitar, dan tidak terkontaminasi dengan tetangga, lingkungan, dan lain-lain. Itu protokol yang sudah disampaikan pasti oleh tenaga kesehatan selama menunggu. Begitu dia keluar hasil dia positif, maka dia pun harus dijemput oleh petugas kesehatan dengan prosedur kendaraan dan juga tenaga kesehatan juga yang sudah memakai alat pelindung diri yang memadai, baru akan dibawa ke rumah sakit yang memang sudah ditunjuk sesuai dengan kriteria dia. Kalau kriteria dia bergejala ringan atau bahkan tanpa gejala, tentu akan disiapkan fasilitas seperti di Wisma Atlet, atau mungkin ada hotel-hotel yang dialihfungsikan untuk perawatan isolasi mandiri. Tetapi kalau yang bersangkutan misalnya usia lanjut, punya resiko komorbid, dan dia juga dalam kondisi yang tidak memungkinkan mobilitas sendiri, kehidupannya tidak bisa sendiri karena juga butuh peran keluarga dan lain-lain, maka memang dia harus betul-betul ditangani secara khusus. Dan dia harus dirujuk ke rumah sakit yang punya kemampuan. Jadi itu, begini, Pak Rolando. Mohon maaf Pak Hermawan. Jadi begini, ini banyak kasus ya, saya bisa bilang seperti itu, karena memang sudah terkonfirmasi positif, dia menunggu di rumah. Sampai ini karena antri begitu-begitu lama, nggak dijemput-jemput Pak sama petugas kesehatan. Sampai saya dengar dia sudah sembuh begitu. Nah ini apakah ada prioritas khusus begitu Pak? Ini kan banyak terjadi seperti itu. Apakah ada prioritas khusus ini yang harus mendapatkan penanganan duluan seperti apa? Karena jangan sampai seperti tadi, ada kawan kita sampai akhirnya mengaku mau minta dijemput, nggak dijemput-jemput begitu Pak. Nah ini apakah ada prioritas khusus atau bagaimana Pak? Iya, itulah yang berbahaya. Kalau memang misalnya gini ya, tentu individu keluarga itulah yang akan tahu dia ini layak isolasi mandiri di rumahnya atau tidak. Kalau dia merasa dia akan menularkan ke keluarganya di lingkungannya karena rumahnya sempit, anaknya banyak, di situ ada istri dan keluarga besarnya, tidak mungkin dia isolasi mandiri di rumah karena akan menambah resiko keluarganya juga terpapar. Maka dia meminta dirinya untuk dijemput. Di sini kan ada problem komunikasi. Nah kalau keadaannya demikian, pemerintah wajib menjemputnya. Nah kalau pemerintah dalam konteks ini tidak mampu menjemput atau menyediakan, nah itu kan sama halnya dengan pembiaran, dan itu cukup berbahaya dan berisiko dalam penanganan COVID. Kita tidak berharap demikian tentunya, tetapi kalau ada kasus per kasus seperti itu, nah ini memang harus diperbaiki agar kita tidak lagi ada yang sampai menunggu padahal dia udah terkonfirmasi positif. Tapi apa solusinya Pak dengan lambatnya penjemputan ini Pak kira-kira?
Nah, kalau begitu Pemerintah kita harus lanjut lagi setelah break mengupayakan sepertinya ya Pak ya. Kita tahan dulu. Ya. Pemirsa, tetaplah Oke. bersama kami. Dan jangan lupa ya pemirsa, sekali lagi saya ingatkan, ingat pesan Ibu untuk selalu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan dengan sabun. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Line Stop.